kita pada sekarang, yang utamanya kita sendiri sebagai generasi muda yang akan selanjutnya memikul mewarisi jejak para leluhur dan memimpin bangsa yang hidup. Kita juga termasuk leluhur di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmati Nabi Solihah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di channel Thoriqus Salam Indonesia, channel kepemilikan dari Ma'had Thoriqus Salam Indonesia yang bertempat di Sidoarjo. Bertemu kembali dengan suasana yang hijau-hijau. Kalau kemarin kita di tengah sawah, sekarang kita di area makam dari para leluhur Desa Kedondong, yang mana tempat ini juga melambangkan tema yang akan kita bahas nanti di Ngaji Alam episode kedua ini. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu untuk Ngaji Alam episode kali ini temanya adalah merawat warisan leluhur bangsa Indonesia. Leluhur kita, bagaimana kita menghormati jasa-jasa mereka, karena memang kita hidup seenak ini pada zaman ini juga berkat jasa para leluhur dari puluhan tahun yang lalu, seratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Mereka juga ikut membangun peradaban dunia hingga saat ini kita mewarisinya. Bagaimana untuk bisa menjaga jasa para leluhur, merawat apa yang diwariskan kepada cucu-cucu kita semua, cucu-cucu para leluhur kita semua. Nantinya akan kita bahas dengan Haji Abdul Rohim selaku pengasuh Ponpes Ma'had Thoriqus Salam Indonesia. Oke, sebelumnya baik yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tombol lonceng, dan silakan beri komentar positif. Kalau ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar, karena itu sangat berharga bagi kelangsungan channel Thoriqus Salam Indonesia selanjutnya. Baik, mungkin itu juga dari saya. Mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Ustaz bagaimana tentang pembahasan tema yang akan kita bahas. Masih bersama saya Danung Prostio dan Ustaz Haji Abdul Rohim, nantinya akan menemani Ngaji Alam pada sore hari. Sedikit mendung, sedikit kritis. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pemirsa, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan atas permintaan teman-teman dan tim kreatif kita akan membahas bagaimana cara kita ini merawat dan menjaga warisan para leluhur. Untuk membahas para leluhur berarti orang-orang pendahulu kita. Di sini bisa kita tarik jauh ke belakang seterusnya. Sebenarnya kalau kita melihat para leluhur kita ini hidup di Jawa, berarti juga leluhur kita adalah orang Jawa. Kalau kita melihat agama kita, agama Islam, kita melihat para leluhur kita adalah para ulama juga. Maka dari itu, untuk
menjadi leluhur itu tidak mudah. Iya, untuk menjadi leluhur itu tidak mudah. Karena apa? Leluhur itu mencarikan tempat untuk anaknya, untuk cucunya, untuk kehidupan yang akan berlangsung setelahnya. Berarti kita juga termasuk leluhur di mana? Ya, kita nanti akan menjadi leluhur untuk masa-masa setelah kita. Makanya kita harus belajar bagaimana menjadi leluhur yang baik. Contoh, mungkin dulu di Jawa ini masih berbentuk semak belukar, alas dan lain sebagainya, hutan yang di situ banyak binatang-binatang dan lain sebagainya untuk menjadikan sebuah kampung dan sebuah kota. Ini berarti seorang leluhur itu harus satu, menebang pohon-pohon yang besar-besar. Coba waktu itu tidak ada, maaf ya, tidak ada gergaji mesin, alat-alat yang canggih. Ini berarti membutuhkan tenaga yang sama. Terus dan juga kalau kita lihat secara ganasnya tanah Jawa waktu itu dari alam gaibnya, maksudnya alam gaibnya juga bagaimana mereka para ulama itu bisa menata lingkungan yang akan ditempati cucu mereka menjadi lingkungan yang steril dari gangguan-gangguan makhluk halus. Nah, ini juga tidak gampang karena mereka harus bertarung juga, bertarung dengan makhluk-makhluk yang akan mengganggu anak cucunya, atau nggak harus bertarung ya, dinegosiasi bisa jadi. Nggak harus pakai dengan cara yang kasar, dengan ya udah silakan hidup di sana, di sini mau dibuat untuk ibadah hamba Allah dan sebagainya. Jadi untuk menjadi para leluhur sendiri tidak gampang. Maka dari itu kita ya, generasi berikutnya ini hendaknya kita jaga sebagai rasa terima kasih kita kepada para leluhur. Hendaknya apa yang beliau dirikan kita jaga. Beliau para leluhur kita membuat sebuah negara, ya, membuat sebuah negara Jawa, negara Indonesia. Ini bagaimana apa yang beliau rintis ini kita jaga agar anak cucu beliau yang juga secara tidak langsung adalah anak cucu kita ini juga merasakan pengorbanan beliau, dan berkat kebaikan beliau itu ketika di sini masih dibuat hidup yang baik, kebahagiaan terjadi, beliau itu mendapatkan pahala juga. Beliau para leluhur mendapat pahala juga. Apabila kita rusak tempat ini, tempat-tempat yang beliau rintis itu, kemudian rusak tidak bisa dimanfaatkan, putus pahala beliau. Agar beliau dalam merintis negara ini pahalanya masih tetap mengalir, maka kita jaga kelestarian, keharmonisan itu. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Untuk sekarang ini kita mungkin yang paling berat adalah kalau kata Ibu Soekarno itu, perjuanganku paling mudah karena melawan hujan. Perjuangan kalian yang sangat sulit karena melawan bangsa kita sendiri. Sejujurnya kita lihat pada masa sekarang ini banyak perpecahan, bahkan perbedaan pendapat sangat terlihat bahwa itu menimbulkan kerusakan. Nah, untuk teman-teman zaman milenial ini, bagaimana cara kita tetap bisa mengungkapkan pendapat tapi juga bisa menghormati untuk meminimalisir terjadinya perselisihan dan memperkuat persatuan. Ada nasihat dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Mahdi bahwa apa? Kita jadi orang itu kalau mau jadi orang pintar, yang pintar sekali ya. Kalau mau jadi orang pintar, yang pintar sekali. Karena orang yang pintar itu tidak mudah ingkar. Apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang disampaikan oleh orang lain, beliau tahu. Oh, ini berdasarkan dari ilmu ini arahnya kemana. Nanti kita tangkap
sinyal dari pesan-pesan mereka. Kalau memang masih ada kesalahan, kekeliruan, kita luruskan dengan kefahaman yang benar juga. Ini pelurusan seperti ini, makanya apabila seseorang itu ilmunya sangat mendalam, dia tidak banyak ingkar, memaklumi. Oh, ini pakai hadis ini. Oh, orang ini pakai hadis itu. Oh, ternyata dia pakai ayat ini. Oh, kalau pakai ayat ini nggak tepat karena arahnya ke sini. Makanya agar kita ini bisa bersatu, agar kita ini meminimalisir terjadinya perselisihan, kalau jadi orang sekalianlah jadi orang yang alim. Karena orang alim itu tidak mudah ingkar. Apabila ada yang mengeluarkan pendapat dan sebagainya, beliau tahu. Makanya ada seorang imam itu namanya As-Sahrastani. As-Sahrastani itu mengarang kitab namanya Al-Hilal wan Nihal. Itu agama apapun ditulis di situ. Ini penting bagi seorang dai untuk menyatukan umat. Ini memiliki misi seperti ini, misi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, bisa disinkronkan enggak? Bisa dipersatukan enggak? Makanya kita untuk mempersatukan rakyat Indonesia, kita tarik dari segi ukhuwah. Sesama orang Islam, apa yang kita berbeda? Oke lah, silakan partainya beda. Nabi kita sama, Tuhan kita sama, cara wudhu kita juga sama. Ngapain kita harus berbeda? Kalau seumpama kemerdekaan ini juga tidak direbut oleh orang Islam saja ya. Ini fakta sejarah, fakta sejarah. Jadi orang Nasrani di Indonesia juga ikut berjuang, orang-orang yang lain juga, walaupun di situ ada sejarah juga resolusi jihad. Maka dari itu, karena kita lihat resolusi jihad itu dari ulama kita, dari Fadlul Syekh Basim As'ari, mestinya kita harus lebih dewasa. Lebih dewasa dalam artian, ya memang suara itu dikumandangkan oleh umat Islam. Umat Islam harus bisa ngomong, ya, membimbing, mengajak, memimpin Indonesia ini agar menjadi negara yang berdatun, thayyibatun, warabbun. Di sini dalam menjaga persatuan dan kesatuan, katanya lah kita katakan pakai bahasa kita bangsanya sama. Ngapain kita bertikai? Oke lah, Anda Nasrani, silakan amalkan kenasrani. Tapi harus kita juga punya rasa kasih sayang kepada dia. Kasih sayangnya dari siapa? Ya Allah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, agar walaupun mereka sejahtera di dunia, mereka juga bisa sejahtera di. Kita harus ada usaha-usaha mengajak dengan cara yang baik, cara diskusi, cara yang baik untuk mengajak agar mereka mendapatkan petunjuk, bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak harus dengan bertikai. Wajadilhum billati hiya ahsan. Pakai diskusi. Sehingga ketika kita semua bisa satu suara, satu misi, tujuan, insya Allah kita semua akan semakin bersatu. Ini yang sebenarnya dicita-citakan leluhur kita. Negara ini kita yang buat, dengan tujuan agar anak cucu kita bisa harmonis, bisa baik. Betapa sedihnya para leluhur ketika anak cucunya bertikai dengan anak cucunya. Ingat itu. Jangan sampai, ya jangan sampai. Itu juga termasuk pentingnya silaturahmi. Silaturahmi, ya, antara satu dengan yang lain. Ada cerita lucu juga yang harus kita hindari. Ada dua remaja itu kakeknya sama. Karena ayahnya tidak mengajak silaturahmi pada saudara-saudaranya, maka dia tidak tahu kalau ini masih satu kakek. Istilahnya misanan, tujuan dan sebagainya. Akhirnya ketika terjadi sesuatu
hal yang tidak kompak, mereka bertengkar. Ya memang baku hantam, pukul-pukulan, bertengkar. Ketika dibawa ke balai desa, disidang, ternyata mereka masih satu. Loh, anak sampai, ya Allah, ini karena apa? Kita tidak mengenalkan kepada anak cucu kita bahwa kita ini saudara, sehingga timbul tali silaturahim atas nama kenegaraan harus kita jalin, tali silaturahim atas nama ukhuwah Islamiyah harus kita jalin. Ini yang dapat menyatukan suara kita, memperminim adanya perang. Kita sudah capek, betul. Kita sudah capek bertiga. Kapan kita bisa hidup harmonis? Kapan kita di Indonesia ini kita rasakan sebagaimana di surga? Ini harapan kita agar apa? Tidak sia-sia leluhur kita membangun bangsa ini. Dan para leluhur itu juga oleh Allah SWT akan dikasih tahu, ini anak cucu kita, ini anak cucu kita. Betapa bahagianya orang-orang yang telah menata fondasi negara ini, terus melihat negara ini menjadi negara yang aman, tentram, para hamba di sana bisa beribadah dengan baik. Pasti para leluhur juga mendapatkan pahala karena seakan-akan beliau menata untuk fasilitas kedamaian yang ada di Indonesia. Ada yang pernah bilang, saya pernah dengar istilah Jawa bilang sama, tapi kita jangan sampai lupa kulit kita dari siapa, nasib kita dari siapa, duluan kita. Tapi tetap kita mengetahui yang lain juga punya warna tersendiri, yang lain punya suku tersendiri. Udah. Kadang kita juga perlu traveling kemana-mana ke seluruhnya untuk bisa tahu bagaimana. Iya, memang penting juga kita berkunjung ke Papua, ke Irian Jaya, ke Kalimantan, ke Aceh, betapa beragamnya suku-suku yang berada di Indonesia ini. Ini adalah sebuah kenikmatan dan keajaiban. Mereka beda, tapi bisa satu suara. Ini sulit. Dulu sebelum ada ukhuwah Islamnya, bahkan di Arab sendiri itu sering terjadi penjajahan antar suku. Penjajahan mungkin di Jawa juga terjadi waktu itu, dari kerajaan satu ke kerajaan yang lain. Jadi jangan merasa bahwa sebagai orang Jawa itu lebih baik dari orang Arab. Kita semua ini juga masih banyak belajar dari Nabi Rahmah, Nabi yang menjadi rahmat, yaitu Rasulullah SAW, yang beliau adalah diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Dan perlu kita garis bawahi bahwa nikmatnya hidup kita di saat ini tidak luput dari perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kita tarik mundur ke belakang, ya, kita bisa ibadah dengan enak, dengan nyaman. Karena apa? Rasulullah melarang mengganggu, sehingga kita waktu syukur, waktu gelap pun bisa berjalan menuju masjid, nggak ada yang begal, takut dosa. Pencurian tidak ada. Siapa yang menata penggarisan sistem hidup seperti ini? Dari Rasulullah, dari para ulama, dari wali songo juga. Tanpa ada wali songo kita tidak akan mendengarkan apa itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi rahmat, yang menjadi simbol kasih sayang di muka bumi. Jadi nikmatnya kita hidup saat ini, beribadah bisa tenang di Indonesia, bekerja dengan baik, bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah SWT adalah berkat agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, bagaimana harapan dirinya sendiri untuk pemimpin kita sekarang, yang namanya kita sendiri sebagai kita yang selanjutnya memimpin mewarisi jejak para leluhur dan pemimpin bangsa yang
pesan untuk para pemimpin, tanggalkan, jatuhkan, dan hilangkan keinginan nafsu sendiri. Ya. Itu adalah faktor yang dapat merobohkan negara ini. Dulu para sahabat itu dilatih oleh Rasulullah SAW untuk itar, untuk mengalah. Biarkan saya merasakan pahit agar teman saya merasakan kenikmatan. Tapi sekarang teman di India, saudara di India, demi kejayaan ini, tanggalkan keegoisan. Marilah kita berkorban untuk saudara kita, berkorban untuk tetangga kita, berkorban untuk lingkungan kita, kita berikan yang terbaik. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk generasi berikutnya, kita bisa bermanfaat untuk generasi pendahulu, karena dengan kebaikan kita beliau-beliau dapat pahala juga. Ini mudah-mudahan bisa istiqomah kebaikan-kebaikan ini sehingga tetap berlangsung keharmonisan di dalam negara ini. Itu tadi penjelasan yang panjang lebar kali ini, karena memang sangat banyak sekali kalau misalnya kita bahas mengenai jasa-jasa para leluhur ini sampai besok pun mungkin masih berlanjut. Jadi intinya dari kita sendiri sebagai pewaris apa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur, harusnya kita juga harus menjaga dan ikut melestarikan setiap apa yang ditinggalkan, apa yang budaya-budaya harus kita tetap lestarikan, karena memang itu jadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena memang dari dulu para leluhur kita juga sudah susah payah membangun bangsa ini di negeri Nusantara. Dulu menyebutnya Nusantara. Ini ada juga kecerdasan dari para ulama. Di leluhur tanah Jawa itu karena identik dengan makhluk-makhluk halus. Kalau mau panen atau apa itu memberikan sesajen, ya. Itu secara agama Islam jelas. Masa manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi kok malah takut dengan makhluk halus? Nah, Ini kan salah satu kearifan lokal. ya, itu oleh para ulama yang pentingnya juga belajar seperti kita Milal wa Nihal ini, mendalami tentang apa ajaran mereka, bagaimana cara mengarahkan mereka. Itu para ulama tetap tidak menghapus adanya makan-makan, adanya tumpeng ketika panen. Tapi dengan cara apa? Tasakuran, istilahnya banjaan, ya, banjaan itu dalam bahasa Arabnya itu hanya sekedar istilah. Mereka menyebutnya sebagai banjaan, dalam bahasa kita adalah tasakuran. Dan tasakuran, nah, tasakuran itu apa? Ya termasuk sedekah. Sedekah itu dapat menolak bala. Akhirnya apa, mau panen udah kita bawa tumpeng, ada ayamnya, ada telurnya dan sebagainya, kita makan bersama agar panennya baik. Karena bencana besar, orang mau panen ternyata habisnya sekian, dapatnya minus. Itu termasuk betapa hebatnya, betapa cerdasnya para ulama waktu itu dalam memasukkan adat-adat, dalam memadukan ya antara adat di Jawa dengan adat Islam. Akulturasi. Itu karena memang tetap pelurusan itu penting, karena itu juga termasuk misi untuk apa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, daripada kita kasihkan untuk makhluk-makhluk halus yang kita ketakutan mereka sendiri tidak punya kekuatan. Yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Bagian episode ngaji alam pada sore hari ini, sore yang mendung gerimis-gerimis karena habis hujan. Dan semoga pesan yang kita sampaikan ini bisa didengar oleh teman-teman generasi muda sekarang dan juga para pemimpin hari ini dan yang akan datang, termasuk kita semua, bahwa itu tadi yang pertama, kita juga akan menjadi leluhur bagi anak
penting kita harus bisa menjaga dan melestarikan yang ditinggalkan leluhur. Baik, oke, mohon berikan komentar, ketik di komentar saran dan sebagainya, like dan subscribe kan bagi yang belum, karena insya Allah channel ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.